warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan saya Dia Ratnawardhani atau biasa disapa dengan Kak Digi kalau di Gipo ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kakak akan mencoba menjelaskan mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan. Soalnya ini adalah materi yang memang agak sedikit membingungkan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kalian bisa buka codingnya ya. Kita akan bahas langsung di sini paket 8 dan paket 9. Jadi kalian bisa buka di halaman 211 untuk paket 8-nya dulu ya. Nah, untuk di paket 8 ini ya, yang pertama di halaman 112, kan di sini judulnya ada yang namanya kelarutan. Jadi ada dua topik ya, yaitu kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, jadi untuk bagian yang pertama kita masuk yang kelarutan dulu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kelarutan? Nah, kelarutan selanjutnya akan kita lambangkan sebagai S. Kok lambangnya S kan? Padahal dia kan kelarutan ya. Nah, kenapa? Karena pada bahasa awalnya dia atau kata awalnya adalah berasal dari kata solubility. Nah, makanya di sini lambangnya adalah S. Apa sih yang dimaksud dengan solubility? Jadi sebelum kita masuk solubility secara realnya, arti definisinya ya. Nah, kalau contoh kehidupan sehari-hari, bahasan kelarutan ini masuk ke dalam kalau kalian bikin teh, misalnya bikin teh manis nih. Nah, di teh manis ini kalian kan pasti masukin gula tuh ke air panas. Nah, nanti di situ kita lihat kalau di gelas ya, gelas ukuran normal, maka berapa sendok yang bisa larut. Contoh, kalau di cangkir kecil kakak larutkan 1 sendok gula, maka dia pasti akan larut. Nah, kalau 2 sendok masih larut juga. Tapi kalau kakak masukkan 1 kilo, pasti dia tidak akan larut semua. Ada yang sisa kan, ada yang mengendap di bawah gulanya. Nah, itulah yang dimaksud dengan kelarutan. Jadi kelarutan itu adalah jumlah maksimal yang dapat larut dalam suatu volume larutan. Ya, itu definisinya. Kakak tuliskan di sini ya biar kalian ingat. Jadi solubility atau kelarutan adalah jumlah zat maksimal yang dapat larut dalam sejumlah volume larutan. Nah, di sini bisa kita lihat ada jumlah zat maksimal. Nah, jumlah zat maksimalnya ini nanti bisa banyak, satuannya bisa massa, bisa volume juga, tapi normalnya kebanyakan kita pakai satuan massa. Nah, ini juga ternyata kalau kita perhatikan, dia mirip dengan yang namanya definisi konsentrasi molaritas. Maka di sini bisa kita buat juga yang namanya solubility ini, satuannya adalah molar ya. Oke, ini tuh satuan solubility-nya. Nah, kemudian tadi udah kakak bahas kan yang namanya suatu zat yang bisa larut dalam suatu volume larutan kita sebut solubility. Nilai solubility dari atau kelarutan dari setiap senyawa adalah berbeda-beda. Nanti semakin besar nilai S-nya, jadi kalau S-nya semakin besar ya, kelarutan semakin besar, ini menunjukkan bahwa dia akan memberikan atau akan semakin mudah larut. Jadi S besar artinya dia semakin mudah larut. Nah, ini dulu definisi awal dari kelarutan ya. Jadi ini untuk si kelarutannya. Bisa kalian lihat di coding juga ya, di situ sudah ada definisinya. Nah, kemudian yang paling sering ditanyakan di sekolah itu sebenarnya adalah bagian yang kedua, yaitu yang kita sebut sebagai hasil kali kelarutan. Nah, di sini kita nanti singkatnya sebagai KSP ya. Ini yang dimaksud dengan hasil kali kelarutan, KSP. Apa sih KSP? Kok singkatannya KSP, Kak? Jadi KSP ini berasal dari kata konstanta
sebagai KSP padahal dia hasil kali kelarutan. Nah, kemudian KSP ini didapatkan dari mana? Di sini kita udah lihat ya konstanta dari hasil kelarutannya ya. Jadi kalau misalnya kakak punya contoh larutannya adalah kita pakai MgCl2. Nah, MgCl2 ini maka kita ionkan ya. Ingat, kita ionkannya tidak terionisasi sempurna karena dia kesetimbangan, jadi bisa kembali ke kiri. Jadi yang kirinya ini fasanya adalah solid. Yang tadi loh, kalau gula dilarutkan semua ya kan berarti kan dilarut semua nih kalau yang 2 sendok tadi. Nah, berarti tidak ada gula yang mengendap. Nah, berarti dia larutkan sempurna. Sedangkan kalau yang di bagian kelarutan ini maka kita pertimbangkan, oh nanti ada yang nggak larut loh. Nah, kalau nggak larut dia mengendap. Nah, kalau di gini ya, mengendap itu berarti fasanya adalah solid. Jadi dia bisa kembali ke dua arah ya, ke dua arah bergeraknya ya. Jadi nanti sini MgCl2 solid, maka dia akan terionkan menjadi Mg2+. Karena sudah dalam bentuk ion, maka dia pasti fasenya adalah aqueous. Kemudian di sini Cl-nya 2 berarti jadi 2Cl-. Juga fasanya adalah aqueous ya. Nah, kalau kita misalkan kelarutan dari MgCl2 adalah sebagai S kelarutannya, maka tinggal pakai perbandingan koefisien nih. Yang Mg koefisiennya 1 sama dengan MgCl2, maka kita dapatkan di sini adalah S juga. Ya. Nah, kemudian untuk yang Cl-, nah koefisiennya 2, berarti kalau 1 dia S, maka kalau 2 dia akan menjadi 2S. Nah, gimana menentukan KSP? Ada rumusnya. Untuk menentukan nilai KSP itu adalah sama dengan dari di hasil kali koefisien ion di produk dipangkatkan dengan koefnya ya, konsentrasinya ya, konsentrasi ion di produk dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, inilah rumus untuk menentukan KSP. Maka dari contoh soal MgCl2 ini kita dapatkan untuk menentukan KSP-nya adalah konsentrasi ion ya. Ionnya ada Mg2+, berarti konsentrasi Mg2+, pangkat koefisiennya pangkat 1 ya, berarti nggak usah ditulis. Dikalikan karena masih ada ion lagi satu lagi yaitu Cl ya. Berarti nanti di sini jadi konsentrasi Cl- pangkat koefisiennya adalah 2. Berarti dia jadi pangkat 2. Sudah deh, tinggal kita masukkan. Nah, nilai dari Mg2+ nya tadi adalah S. Berarti kita masukkan S dikali dengan Cl- nilainya adalah 2S. Berarti kita masukkan jadi 2S pangkatnya pangkat 2. Maka nilai dari KSP-nya adalah didapatkan S sama 2S pangkat 2 ya. S kali 2S pangkat 2 menjadi 4S pangkat 2. Maka dihasilkan 4S pangkat 3. Nah, ini adalah nilai dari KSP-nya ya. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, berarti kita lanjut nih, ya kan? Udah definisinya. Coba kalian buka codingnya, boleh dilihat di situ. Kakak hapus dulu ya. Untuk yang ini, untuk teorinya kakak hapus dulu semua. Jadi kalian bisa buka codingnya masih di halaman yang sama, yaitu di halaman 211 ya. Jadi kita lihat di situ ada contoh soal halaman 211. Kita bahas yang nomor 1A. Oke ya, jadi di halaman 211 itu ada 3 contoh soal ya. Yang pertama di sini masih simpel dia, yang 1A kalian lihat. Di situ dia bilang, tuliskan persamaan dari tetapan hasil kali kelarutan untuk senyawa AlOH 3 kali. Berarti dia cuma menanyakan KSP-nya aja dari senyawa AlOH 3 kali. Berarti kita alumni hidroksida ya. Kita langsung buat reaksi pengionannya AlOH 3 kali. Nah, berarti sini kita ionkan AlOH 3, fasanya solid, kesetimbangan
Al3 plus aquos ya, ditambah dengan berarti jadi 3OH- fasanya juga adalah aquos. Nah, berarti kita misalkan kelarutannya adalah sebagai S. Tapi kalau misal kalian menemukan di guru atau di buku kalian, Kak, lambanginnya dia bukan sebagai S, sebagai A, sama aja ya. Jadi ini hanya pelambangan aja. Jadi di sini kita lambangkan sebagai S. Yang ini koefisiennya sama ya, 1, berarti ini jadi S juga. Nah, yang ini berarti jadi 3S ya. Nah, tadi kita udah punya rumusnya untuk menentukan KSP. Dia adalah hasil kali konsentrasi ionnya. Maka di sini ya, ionnya itu adalah si Al3 plus pangkat 1, nggak usah ditulis ya, dikalikan dengan konsentrasi OH- pangkatnya adalah pangkat 3 karena koefisiennya 3. Tinggal kita masukkan ya. Nah, berarti di sini Al-nya nilainya adalah S dikalikan dengan OH-nya adalah 3S pangkat, kurungin ya, pangkat 3. Berarti kita dapatkan S dikali 3 pangkat 3 adalah 27. S-nya jadi pangkat 3. Maka totalnya menjadi 27S pangkat 4. Nah, jadi kalau ditanya hanya persamaannya saja, maka cukup sampai di sini jawabannya. Ya, ini untuk yang contoh soal nomor 1A. Nah, kalian boleh coba yang 1B-nya. Dia masih persis sama kok ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke yang 2A. Nah, kalau nomor 2A ini udah agak setingkat lebih tinggi pertanyaannya. Udah bukan dasar lagi, jadi ini masih soal dasar ya. Nah, kalau yang ini, ya di nomor 2A ini diketahui kelarutan AgCl dalam air adalah 2 kali 10 pangkat 8. Berarti kita punya diketahui yaitu kelarutan, apa lambangnya? Yaitu adalah S. Nilai S-nya tadi adalah 2 kali 10 pangkat min 8. Kemudian dia bilang hitunglah hasil kali kelarutan AgCl. Hasil kali kelarutan berarti yang ditanyakan adalah si KSP. Berapa nilai KSP-nya? Berarti sekarang kita jawab ya. Oke, berarti untuk menjawabnya, karena senyamannya AgCl, kita buat reaksi pengionan AgCl-nya. Seperti yang sebelumnya, AgCl solid kesetimbangan membentuk ion Ag plus aquos dan ion Cl- rasanya aquos. Ya, berarti kalau di sini adalah S, yang ini S, maka yang ini juga S. Maka nilai KSP-nya adalah kan konsentrasi Ag plus pangkat koefisiennya 1 ya, dikalikan dengan konsentrasi Cl- pangkat koefisiennya juga 1. Berarti tinggal kita masukkan. Jadinya adalah S dikalikan S. Didapatkanlah adalah S kuadrat. Nah, karena dia udah minta hitunglah, berarti nilai S-nya kita masukkan. Jadi kalau kalian jawab sampai di sini aja, ini namanya baru persamaan tetapannya saja ya. Jadi tinggal kita masukkan. Nah, tadi nilai S-nya udah diketahui ya. Jadi S-nya kita substitusikan 2 kali 10 pangkat min 8. Pangkat koefisiennya tadi adalah totalnya 2 ya. Didapatkan hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 16 ya. Jadi untuk nomor 2A ini jawabannya selesai di 4 kali 10 pangkat min 16. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi kita udah membahas contoh soal nomor 1 dan nomor 2. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang nomor 3. Jadi, kalau di nomor 3 ini tipe soalnya berbeda lagi ya, karena kan guru di sekolah juga menanyakannya suka berbeda-beda ya. Jadi, nanti kalau di nomor 3A ini kan ada nih soalnya diketahui KSP dari PbOH2. Oke, berarti kita catat ya, kita tuliskan diketahui nilai dari KSP PbOH2 ya. Oke, berarti di sini KSP-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 15. Kemudian dia bilang tentukan kelarutan. Nah, berarti yang ditanyakan adalah S-nya. Jadi kelarutan senyawa tersebut. Nah, dibaliknya kalau tadi diketahui
diketahui S, ditanyakan KSP. Kalau sekarang diketahuinya KSP, yang ditanyakan adalah nilai S-nya. Maka cara jawabnya sebenarnya masih sama ya. Jadi langkah awalnya kita buat reaksi pengionan dari timbal hidroksidanya. Jadi PbOH 2 kali fasanya solid kesetimbangan Pb2 plus aquos ditambah 2OH- juga fasanya yang aquos ya. Nah, di sini berarti kalau kita misalkan kelarutan dari PbOH-nya adalah sebagai S, maka ini juga S. Nah, yang ini jadi 2S karena dia koefisiennya 2. Maka untuk menentukan nilai KSP-nya tadi, KSP-nya kan adalah sama dengan konsentrasi dari Pb2 plus ya. Oke, dikalikan dengan konsentrasi OH- pangkat 2 karena koefisiennya 2. Kita masukkan, jadinya adalah Pb-nya S dikali OH-nya adalah 2S pangkat 2 ya. Berarti kita punya nilai dari KSP-nya adalah sama dengan S dikali 2S pangkat 2 jadi 4S pangkat 2. Jadi totalnya adalah 4S pangkat 3. Maka di sini kita punya nilai dari S-nya ya. Jadi S-nya pindah ruas ke sini, nanti si S-nya ya, 4-nya pindah ruas ke bagian KSP. Jadinya adalah KSP dibagi 4. Kemudian kan pangkat 3, berarti pindahkan ruas ya, berarti jadi akar pangkat 3 ya. Berarti tinggal kita substitusikan deh nilai KSP-nya, yaitu adalah akar pangkat 3 dari KSP-nya 4 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan 4. Oke, kita coret nilai 4-nya ya, didapatkan 1. Nah, berarti sisanya adalah 10 pangkat, di sini 10 pangkat min 15 ya. Berarti sekarang tinggal kita akarkan 10 pangkat min 15, didapatkan nilainya adalah 10 pangkat min 5. Jadi ini adalah nilai dari kelarutan si PbOH 2 kali atau timbal hidroksidanya. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh soal yang paling simpel. Kalian bisa coba juga untuk bagian B-nya. Jadi 1B, 2B, 3B boleh kalian kerjakan ya. Nah, untuk tipe soal yang lebih agak sulit, kita bisa lihat soal latihannya ya. Jadi buka coding kalian soal latihan halaman 212 ya. Nah, kita lihat yang nomor 1 di situ. Bisa kita lihat ya, di sini soalnya panjang banget. Di sini dia bilang diketahui data hasil kali kelarutan beberapa garam, berarti diketahui beberapa KSP ya dari beberapa senyawa. Di sini ada KSP AgCl, Ag2CO4, Ag3PO4 dan sebagainya. Yang ditanyakan adalah, jadi ini optionnya ada ya. Yang ditanyakan adalah dari data di atas senyawa yang paling mudah larut. Nah, dia bilang paling mudah larut. Tadi di awal sudah kita bahas ya, yang namanya paling mudah larut berarti cari yang nilai S-nya paling besar, jadi S terbesar. Nah, sedangkan di sini yang diketahui adalah KSP. Berarti kita manual nih, kayak nomor 3A, dicari satu-satu nilai S-nya dulu. Nanti baru kita bandingkan manakah dari kelima ini yang merupakan nilai S-nya yang terbesar. Lama ya? Oke, kakak punya the king. Nah, cara paling cepatnya ya. Jadi untuk the king-nya menjawab soal ini ya. Oke. Apa sih the king-nya? The king-nya yaitu tinggal si pangkatnya, pangkat dari KSP kita bagikan dengan si jumlah ionnya. Ya, jadi kalian nggak boleh bermasalah di pengionan nih, ya. Nah, untuk AgCl ada berapa berarti ionnya? Cara cepatnya yuk. Ada Ag, ada Cl. Berarti dia punya 2 ion. Berarti lihat pangkatnya. Nah, pangkatnya berapa? Min 10. Berarti kita masukkan min 10 dibagikan jumlah dengan jumlah ionnya ya. Berarti jumlah ionnya tadi adalah 2. Berarti kita dapatkan dia adalah min 5. Nah, kemudian untuk senyawa yang kedua Ag2CO4, pangkatnya dulu. Pangkatnya adalah min 12. Jumlah ionnya lihat nih, logamnya Ag-nya ada berapa? Ada 2. Maka sisanya satu kesatuan CO4, berarti 2 tambah 1 jadi 3 ya. Berarti min 12 dibagi 3, kita dapatkan nilainya adalah min 4. Nah, yang Ag3PO4 juga
Kita lihat pangkatnya adalah min 18 dibagi dengan jumlah ionnya. Ag sama PO4. Ingat, 4-nya punya O ya, bukan punya PO. Berarti Ag-nya ada 3 ditambah PO4-nya cuma ada 1. Berarti totalnya adalah 4. Berarti kita dapatkan min berapa? 4,5. Nah, kemudian yang AgSCN, metiosianat nih, pangkatnya sama ya. Pangkatnya min 11 ya. Dibagi jumlah ionnya. Ingat, logam satu kesatuan, maka sisanya satu kesatuan. Nah, Ag-nya cuma 1 kan? Berarti 1 sama 1 kita totalkan jadi ada 2. Maka kita peroleh adalah min 5,5. Yang ini yang terakhir. Pangkatnya adalah min 11 dibagi sama logamnya ada 2, sisanya satu kesatuan. Berarti 2 tambah 1 jadi 3. Min 11 bagi 3 adalah min 3, sekian ya kan? Nah, tadi nilai S yang terbesar, maka ini bisa kita anggap sebagai nilai S-nya nih. Ya, berarti dari min 5, min 4, min 4,5, min 5,5 sama min 3, mana yang paling besar? Ya, betul ya. Yang paling besar adalah yang min 3. Maka dari data di atas, senyawa yang paling mudah larut dalam air adalah si Ag2C2O4. Ini jawabannya. Kalau nggak salah di situ jawabannya adalah yang E. Ini untuk soal latihan nomor 1. Nah, kita lanjut ya. Tadi kita udah bahas soal latihan nomor 1. Nah, sekarang kita bahas lagi untuk yang soal latihan nomor 6, masih di halaman yang sama, yaitu halaman 212. Nah, di soal itu dia bilang larutan jenuh LOH3 mempunyai pH-nya adalah 10. Jadi, di situ kita punya ya, diketahui nilai pH-nya adalah 10. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa KSP LOH3-nya. Jadi di sini ditanyakan KSP-nya. Nah, gimana? Ini sering dikeluarkan juga di sekolah, hubungan antara pH dengan KSP. Nah, kalau kayak gini berarti kita seperti biasa, kalau soal KSP itu pasti kita ionkan dulu si senyawanya ya, yaitu si LOH3 solid kesetimbangan L3 plus aquos ditambah dengan 3OH- aquos ya. Nah, lihat di sini kita punya pH-nya 10, sedangkan di sini adanya OH ya, karena dia memang basah. Ingat, kalau dia basah berarti ini kita ubah menjadi POH-nya. Jadi kalau pH-nya 10, maka POH-nya tinggal 14 dikurangi 10. Didapatkanlah nilainya adalah 4. Maka konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 4 ya. Nah, berarti kita punya konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 4 ini kan OH nih. Berarti nilai ini sama. Didapatkan di sini adalah 10 pangkat min 4. Ya, berarti kita bisa cari dong punyanya L karena tinggal pakai perbandingan koefisien. Kalau 3 dia 1 kali 10 pangkat min 4, berarti kalau dia L saja yang koefisiennya 1, jadinya adalah 1/3 dikali 10 pangkat min 4. Udah dapet deh konsentrasi masing-masing. Berarti nyari KSP tinggal konsentrasi L3 plus dikalikan dengan konsentrasi OH- pangkat 3. Kita masukkan L3 plusnya tadi adalah 1/3 dikali 10 pangkat min 4 ya, dikalikan dengan OH-nya adalah 10 pangkat min 4 pangkatkan dengan 3. Berarti kita dapatkan nilainya adalah 1/3 kali 10 pangkat min 4 kali 3 berarti min 12 sama min 4 totalnya jadi min 16. Ini jawabannya ya. Berarti kalau kita buatkan lagi nilainya menjadi 1/3 kan 0,33 ya. Kita ubah jadi 3,3 kali 10 pangkat min 17. Ini jawabannya untuk yang nomor 6 ya. Kalau nggak salah di opsinya itu adalah yang B. Nah, tapi sini kita punya dekingnya nih. Ada deking, cara cepatnya. Oke, untuk dekingnya sebentar ya. Tinggal di sini ada dekingnya adalah untuk nyari KSP
dikali POH dikalikan dengan 10 pangkat min POH dikali X plus 1. Ini untuk deking soal nomor 6. Apa sih X-nya? X-nya adalah jumlah OH-nya. Tadi dia LOH 3, ada 3 dong. Berarti kita substitusikan. Nilainya adalah 1/3 kali 10 pangkat min. Nah, POH-nya tadi kita udah punya yaitu 4. Jadi min 4 dikali X-nya tadi adalah 3 plus 1. Maka didapatkan nilainya adalah 1/3 kali 10 pangkat min 6. Sama ya, terbukti satu langkah selesai dikerjakan dengan menggunakan deking ya. Itu untuk yang soal nomor 6, tipe soal hubungan pH dengan KSP. Nah, kalau di sekolah apalagi sering ditanyakan. Yang sering ditanyakan juga adalah berapa masanya. Jadi tadi kita udah kalau persamaannya sudah, nilai S-nya sudah, nilai KSP jika diketahui S juga sudah, hubungan pH dengan KSP sudah, berarti udah 4 tipe soal. Satu lagi, jadi untuk tipe soal yang ini biasanya memang ada 5 tipe soal. Satu lagi adalah ya, bisa kalian buka codingnya halaman 213 ya, lihat yang nomor 16. Di sini dia bilang jika KSP Ag2SO4 adalah 3,2 kali 10 pangkat min 5, massa Ag2SO4 dengan MR-nya 312 yang terkandung dalam 500 ml larutan jenuh Ag2SO4 adalah, ya, jadi kita tuliskan dulu diketahuinya di sini ya. Diketahui, ternyata diketahui tadi KSP-nya ya. KSP-nya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 5. Kemudian ada MR juga ya. MR-nya adalah 312. Apalagi yang diketahui ternyata ada volume. Ya, volumenya adalah 500 ml. Nah, jadi dia tanya nih, yang terkandung, massa yang terkandung. Berarti itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah berapa gram dari Ag2SO4-nya. Nah, kalau kayak gini gimana? Berarti ya kita jawab ya di sini. Jawab. Nah, berarti di sini kalau tanya gram, ingat gram biasanya ada di mol. Mol itu ada di molar. Nah, dari di awal molar adalah satuan dari kelarutan. Berarti kita harus nyari nilai S karena KSP-nya di sini udah ada ya. Jadi kita nyari nilai S dari KSP. Maka kita ionkan dulu tuh si senyawanya ya, yaitu Ag2SO4 solid kesetimbangan 2Ag plus tambah SO4 2 min, ini aquos. Oke, berarti kalau di sini S, ini 2S, yang ini S. Maka untuk mencari nilai KSP-nya adalah konsentrasi Ag plus pangkat koefisiennya 2 dikalikan dengan konsentrasi SO4 2 min ya. Nah, tinggal kita masukkan, berarti 2S pangkat 2 dikalikan dengan S-nya pangkat 1. Didapatkanlah nilainya adalah 4S pangkat 3. Berarti untuk nyari nilai S kita pindah luaskan, yaitu akar pangkat 3 dari KSP dibagi dengan 4 ya. Tinggal kita substitusikan, nilai KSP-nya udah ada. KSP-nya itu adalah ya, berarti sini akar 3,2 kali 10 pangkat min 5 dibagi dengan 4. Atau ini kakak ubah jadi 32 kali 10 pangkat min 6, boleh ya? Sama aja. Jadi di sini kakak ubah jadi 32 kali 10 pangkat 3 min 6 dibagi 4. Oke, 32 dibagi 4 kita punya 8 ya. Berarti yang ini 8 diakalin 3 dapat 2 ya, kali 10 pangkat min 6 diakalin 3 jadi min 2 molar. Maka ini adalah molaritasnya. Nah, jadi ini langkah satunya, ini langkah 2-nya. Langkah selanjutnya adalah pakai rumus molaritas. M sama dengan gram per ml dikali 1000 per mililiter
tinggal kita masukkan M-nya. M-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2, gramnya dicari, MR-nya diketahui yaitu 312 dikali 1000 per masanya, volumenya adalah 500. Oke, mana yang bisa dicoret? Ini ya, coret dapat 2. Ini pun coret dengan ini ya, habis. Maka didapatkan nilai gramnya adalah sama dengan 10 pangkat min 2 dikali 312, didapatkan 3,12 gram. Nah, lihat optionnya, ada nggak 3,12 gram? Ada dong Kak, yaitu jawabannya yang A. Nah, ini adalah untuk soal latihan nomor 16.